Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 14 Juli 2025. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, marilah di pagi yang cerah ini saudara kita mau bersama-sama mengucap syukur dan berdoa atas segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Marilah kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku datang bukan untuk membawa damai. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Keluaran 1 ayat 8 sampai dengan 14, dilanjutkan dengan ayat 22, dan Injil Matius 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, telah disampaikan saudara di dalam regi beberapa hari lalu, di mana mengikuti Yesus tidaklah nyaman. Menjadi pengikut Kristus harus berani menerima konsekuensi yang tak mengenakan, seperti yang disampaikan oleh Yesus pada Injil hari ini. Konsekuensi menjadi pengikut Kristus yang mana bisa membawa perpecahan dalam keluarga disampaikan oleh Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Matius 10 ayat 34 sampai dengan 36. Saudara, terlihat sangat pedas sekali saudara apa yang disampaikan Tuhan kita untuk menjadi pengikutnya. Pedang adalah simbol kekerasan, peperangan, pemisahan, dan penolakan. Apakah Yesus mengajarkan kita jalan kekerasan dan perpecahan saudara? Bukankah Yesus dikenal dengan ajarannya tentang hukum yang paling utama, yakni hukum kasih? Sebelum Yesus mengungkapkan perkataan tersebut di atas, bukankah dia mengutus para murid dan memerintahkan mereka untuk mengucapkan salam damai kepada setiap penghuni rumah yang mereka singgahi? Dapat kita lihat di dalam Matius 10 ayat 12, Lukas 10 ayat 5. Saudaraku yang terkasih, Yesus tidak mengajarkan jalan kekerasan, perpecahan, atau pertengkaran dalam rumah tangga dan masyarakat. Namun, mau tidak mau, hal tersebut akan dihadapi oleh para murid sebagai akibat dari panggilan untuk menjadi muridnya. Hal ini ditegaskan oleh Yesus, saudara. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kata salib di sini dipahami sebagai penderitaan yang ditanggung oleh seseorang karena menjadi pengikut Yesus. Salib yang paling berat adalah ketika orang itu ditolak dan dijauhi oleh anggota keluarga sendiri. Seorang murid Yesus harus sanggup menanggung salib tersebut. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita saat ini yang telah berkomitmen untuk mengikuti Yesus, saudara? Siapkah kita menanggung konsekuensinya itu? Atau mungkin kita ragu, saudara, karena kita masih terikat akan ayah, ibu, dan keluarga, akan dunia, bisnis kita, dan lain sebagainya. Di sini Yesus juga menjanjikan upah bagi mereka yang mau menerima dan mendukung sebagai pengikutnya. Yesus menekankan bahwa kesetiaan kepadanya harus lebih besar daripada kesetiaan kepada keluarga, bahkan jika itu berarti membawa pedang atau pemisahan saudara daripada damai. Namun, pengorbanan dan penerimaan yang dilakukan demi Kristus akan mendapatkan upah. Ingat itu saudara. Perlu kita pahami akan ayat 34-36 ini, bahwa Yesus menghendaki dari kita semua
yaitu kesetiaan kepadanya harus didahulukan daripada kesetiaan kepada keluarga. Ini bukan berarti membenci keluarga saudara, tetapi mau mengakui bahwa Kristus memiliki prioritas tertinggi. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara mau mengingatkan kepada kita semua yang telah memutuskan berkomitmen untuk mengikut Yesus, yaitu menjadi murid Yesus Kristus. Berarti kita harus siap menerima penolakan, permusuhan, bahkan kekerasan dari pihak lain. Kendati kita menghadapi kekerasan dan penolakan saudara, mewartakan sukacita damai adalah tugas pengutusan para murid Yesus. Apakah sebagai murid Yesus Kristus kita sudah siap menghadapi bermacam-macam pedang dalam kehidupan harian kita ini saudara? Mari kita siap tetap setia dan taat mengikuti Yesus dan siap menghadapi segala resiko demi namanya serta mau menanggung memikul salib kita demi Kristus. Janganlah kita menjadi gentar, takut ataupun ragu-ragu. Kita harus tetap setia dan taat mengikuti Yesus. Tuhan Yesus, aku siap mau menjadi pengikut-Mu yang setia, yang berani menghadapi segala risiko dan mampu kuat menanggung memikul salib berkat tuntunan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.